Kita sering stres, kecewa, atau sakit hati, bukan karena kenyataan, tapi karena ekspektasi di kepala kita sendiri. Kali ini, aku mau bahas cara sederhana dan realistis untuk mengendalikan ekspektasi, supaya kita bisa tetap berusaha maksimal tanpa harus terus-menerus dikuras emosi. Ekspektasi itu sebenarnya wajar. Masalahnya muncul ketika ekspektasi terlalu tinggi dan mulai mengendalikan perasaan kita. Tanpa sadar, kita sering menganggap bayangan di kepala sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Ketika kenyataan tidak sesuai, kita langsung kecewa, kesal, bahkan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Karena itu, yang perlu kita pelajari bukan cara berhenti berharap, tapi cara mengendalikan ekspektasi agar tetap sehat. Jadi, mari kita masuk ke langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengendalikan ekspektasimu. Yang pertama, sadari bahwa ekspektasi bukan kenyataan. Pertama, kamu harus sadar dan menyadari bahwa apa yang kamu bayangkan belum tentu benar. Tanyakan pada batinmu, hal yang kamu pikirkan, hal yang kamu rasakan ini merupakan fakta atau cuma bayanganmu saja, akal-akalanmu saja, halusinasimu saja. Misalnya, kamu mengirim pesan penting ke seseorang, lalu lama tidak dibalas. Di kepalamu mulai muncul pikiran, atau aku salah ngomong ya? Apa dia kesel sama aku ya? Padahal, faktanya hanya pesan yang belum dibalas, tapi kamu sudah menduga yang belum tentu benar. Berarti ini cuma asumsi yang kamu karang sendiri kan? Dengan menyadari ini, kamu sudah bisa memisahkan realita dari ekspektasi yang belum tentu benar. Yang kedua, turunkan ekspektasi, bukan usahanya. Menurunkan ekspektasi bukan berarti malas atau tidak serius. Bukan juga untuk memaksa kamu berekspektasi terlalu rendah. Namun, untuk membuat ekspektasimu berada di garis normal. Kamu tetap bisa berusaha maksimal, melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, tapi tanpa tuntutan emosional berlebih pada hasil akhirnya. Fokus ke proses, bukan ke skenario ideal. Ketiga, gunakan kalimat penyeimbang. Saat pikiran mulai terlalu berharap, kamu bisa imbangi dengan kalimat sederhana. Belum tentu hasilnya seperti itu. Bisa saja, malah sebaliknya. Kalaupun tidak sesuai, tak mengapa. Aku masih bisa menerimanya. Kalimat ini berfungsi menurunkan tekanan emosional sebelum kecewa terjadi. Keempat, pisahkan harapan dan ketenangan. Kamu boleh berharap, tapi jangan menggantungkan ketenangan pada harapan itu. Kalau harapan tercapai, syukuri. Kalau tidak, hidup tetap berjalan. Dengan cara ini, ekspektasi tidak lagi mengendalikan emosi. Misal, aku akan bahagia dan tenang bila selalu di sampingnya. Terus, kalau dia gak sama kamu lagi, kamu gak boleh merasa tenang dan bahagia gitu. Kan enggak juga ya. Bukan berarti kamu nggak boleh berharap. Kamu boleh berharap untuk selalu di sampingnya. Tapi jangan menjadikan itu syarat satu-satunya untuk merasa tenang dan bahagia. Kamu jangan beri batas yang nggak perlu pada diri sendiri. Kelima, terima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Hasil akhir seringkali dipengaruhi banyak hal di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Sikap, usaha, respon kita sendiri. Makanya, kendali diri itu penting. Ini kalau sekarang lebih dikenal dengan ilmu stoik itu ya. Ketika ini dipahami, ekspektasi otomatis menjadi lebih realistis. Kita udah sampai pada penutup, jadi mengendalikan ekspektasi bukan berarti hidup tanpa harapan. Justru sebaliknya. Ini tentang memberi ruang agar kita bisa hidup lebih tenang, lebih fokus, dan lebih jujur pada diri sendiri. Karena seringkali,
Yang membuat kita lelah bukan kenyataan, melainkan ekspektasi yang tidak kita sadari. Oke, saya sangat bersyukur kalau video ini bermanfaat bagi kamu. Bila tidak pun tidak mengapa. Saya harap kamu bisa menemukan manfaat di lain kesempatan. Jangan lupa tuliskan pengalamanmu sendiri di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti saya sejauh ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.